Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan kali ini kita semua bisa bertemu pada acara pada lensa Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 2025. Sahabat religi yang budiman, pada kesempatan kali ini sambil menunggu berbuka puasa yang insya Allah semuanya pada lapar ya, saya yakin itu, kita akan membicarakan bersama dengan narasumber yang kalau saya boleh bilang menarik dan sangat berkompeten. Nanti kita akan perkenalkan. Kita akan membicarakan tentang zikrul maut atau mengingat tentang kematian. Sahabat religi yang dirahmati Allah, untuk narasumber pada tema kali ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Zukhruf Al-Jamal, Sarjana Agama. Sehat nggih, Bapak? Alhamdulillah ya Rabbi. Nggih, alhamdulillah. Beliau adalah penyuluh agama Islam di KUA Kapanewon Santen. Dan tadi saya bilang Pak Zukhruf Al-Jamal ini sangat berkompeten. Dasarnya apa? Nah, kalau boleh saya menceritakan, karena saya satu kantor dengan beliau. Pak Zukhruf Al-Jamal ini selain sebagai penyuluh agama Islam, dia juga dipercaya oleh masyarakat di desanya untuk menjadi kaum rois, yaitu yang mengurus atau ngerukti jenazah. Jadi kalau tema kita pada sore hari ini adalah tentang zikrul maut atau mengingat kematian, maka saya yakin Pak Zukhruf Al-Jamal ini punya segudang bahan atau segudang pengalaman ilmu yang bisa disampaikan kepada kita semua. Baiklah, tanpa menunggu lama, sahabat religi yang budiman, pada kali ini mari kita mulai acara atau bincang-bincang pada acara lensa Ramadan pada sore hari ini. Bapak Zukhruf atau Bapak Jamal mungkin ya Pak, boleh Bapak sampaikan kepada kita semua apa toh yang dimaksud dengan mengingat kematian, terus apa yang perlu diingat, karena pasti semuanya itu nanti pasti akan mengalami mati, dan tentu saja banyak yang harus kita persiapkan. Monggo kepada Bapak Jamal untuk menyampaikan. Ya, terima kasih sebelumnya. Kami ucapkan terima kasih, dan mungkin saya akan menyapa kepada sahabat budiman rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunyadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin apa yang disampaikan moderator Bapak Silahuddin terlalu muluk-muluk.
memang benar saya di kampung itu kehidupan saya memang dipercaya untuk apa ya, untuk tiap saat, tiap itu untuk kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan perawatan jenayah. Tapi tidak begitu terus saya itu banyak segudang pengalaman, ilmu dan sebagainya. Cuman kebetulan saja masyarakat mempercaya kepada saya. Terlebihnya juga saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sedikit beberapa ungkapan tentang bagaimana kepentingan kita, manfaat kita untuk topik masalah kita mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian, tidak terlepas kita tentu menghadapi adanya kehidupan di dunia ini, dimana kehidupan di dunia ini tentu yang kita alami sangat-sangat kehidupan yang menyenangkan. Apalagi masih anak-anak, taunya cuman minta orang tua, dan perkembangan sampai muda tua. Tapi semua itu tidak terlepas kita harus mengingat adanya kematian setelah kehidupan di dunia. Berkaitan dengan kita mengingat kematian, tidak terlepas dengan itu, sesuai dengan ayat yang saya sampaikan di depan, Allah Subhanahu wa taala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan menemui kematian. Saben-saben kang duweni nyawa bakal mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan adanya pembalasan yang sempurna ya nanti di hari kiamat. Lan sak temene onone piwales kang sempurna ya mung nang dina kiamat. Dari ayat tersebut harus kita fahamkan, khususnya pada pribadi kita, Pak, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, kita harus mempunyai rasa was-was, rasa khawatir. Kepada siapa? Kepada khususnya pribadi kita, terlebih kepada keluarga kita, terlebih kepada anak istri kita, dan selanjutnya kepada masyarakat. Karena apa? Kita tidak cukup hidup ini hidup di dunia. Hidup di dunia itu bukan tujuan akhir. Ada lagi hidup setelah dunia, yaitu nanti setelah adanya kematian, alam kubur, alam akhirat. Untuk itu kepentingan kita mengingat kematian untuk kita fahamkan kepada pribadi kita, khususnya kepada anak, kepada keluarga itu. Karena apa? Kita tidak cukup senang di dunia. Memang dunia menyenangkan, tapi kita tidak cukup. Dan kita nanti tentu mengimani hidup di dunia ini akan menemui kematian. Sesuai dengan ayat yang kita sampaikan di depan. Tiap-tiap yang bernyawa akan menemui kematian. Saben-saben sing duwe nyawa bakal mati. Terus apa yang dibutuhkan setelah kematian? Ayat di atas, Allah mendika berfirman, itu tentunya untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita apa? Dari mana? Menyelamatkan kita yaitu hidup di dunia dan hidup di akhirat. Kalau hal semacam ini tidak kita dengung-dengungkan, kita tidak fahamkan kepada anak, kepada istri, kepada keluarga, kepada masyarakat, nanti yang terjadi anak, istri, keluarga, masyarakat itu yang dipacu tujuan cuman hidup di dunia. Sementara ancaman yang paling berat itu nanti
kehidupan setelah kematian dari dunia ini. Karena apa? Kematian atau hidup setelah di dunia ini panjang dan tidak ada batasnya. Kalau salah memilih, kalau kita tidak memfahamkan kepada diri kita, kepada anak, keluarga, nanti bagaimana dia akan menghadapi kehidupan di akhirat kelak. Jadi seruan di atas, Allah sangat memberikan peringatan kepada kita umat manusia untuk mengingat betul adanya kehidupan akhirat, apa yang dibutuhkan kehidupan di akhirat. Sesuai juga ada seruan pangantikanipun Nabi ingkang artosipun saben-saben anak Adam pedhot amale kejaba terung perkara. Ingkang sepisan wontenipun sedekah jariyah. Angka kalih ngilmu kang manfaat. Ingkang angka 3 anak soleh kang gelem ndongaake marang tiyang sepuh. Berarti penting banget ya Pak, kita sebagai manusia itu membangun keluarga yang berakhlak, membangun keluarga yang agamis, terutama anak-anak kita itu kita didik supaya menjadi anak yang soleh, karena nanti itu akan menjadi pahalanya akan mengalir ke kita, seperti itu ya Pak? Iya betul, sangat betul Mas. Jadi kalau kita itu mendoktrin, memfahamkan anak dari sedini mungkin, nanti anak kita, keluarga kita itu yang dipacu tujuan itu tidak hanya hidup di dunia ini. Dia akan mengikuti kehidupan dunia ini, tapi dia akan mengingat kehidupan kelak, alam akhirat, dan apa yang dibutuhkan bekal di alam akhirat tentunya kita fahamkan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi memang pada masa-masa sekarang itu tidak kita pungkiri, banyak orang, banyak saudara yang sangat-sangat itu mendoktrin kepada anak keluarganya itu terpacu kemimpinan kemunceran dunia. Tidak terlepas dari itu, akhirnya dari dini bagaimana dibina untuk berlomba-lomba, berkompetisi ya Mas? Berkompetisi. Berkompetisi untuk meraih kemuliaan dunia. Padahal dunia itu ya akhirnya hanya sementara, dan itu pun banyak tipuan, banyak godaan, betul, kecil saja, dan kehidupan kita sebenarnya itu sangat panjang ya Pak. Dan dunia itu hanyalah kecil saja gitu. Betul, ya Pak. Iya. Karena itu kalau kita sendiri tidak merasa prihatin kepada masyarakat yang terjadi sekarang, nanti bagaimana tanggung jawab kita khususnya kepada keluarga Mas, keluarga anak. Jadi dari anak kecil itu kalau kita fahamkan, kita berikan bagaimana kebutuhan, ya kita sadarkan perlombaan di dunia, tapi harus mengingat adanya kehidupan kelak di akhirat. Jadi nanti walaupun bagaimana, anak itu akan selalu berhati-hati dan akan meniti kehidupan ini sesuai dengan ajaran agama. Tapi kalau kita pacu, kita lihatkan terus paham-paham kehidupan kemegahan, kemuliaan, cita-cita yang sangat menjanjikan, yang sangat menggiurkan kehidupan dunia, nanti kehidupan akhirat itu akan jauh. Bisa kita lihat sekarang jamaah-jamaah masjid sangat minim sekali, jamaah itu ada anak-anak dan pemuda. Karena apa?
karena adanya perlombaan berkompetisi adanya kehidupan kemencarian dunia. Jadi bagaimana supaya pinter bahasa Inggris, bagaimana pinter memainkan alat-alat elektronik, tapi tidak terlepas itu dia lupa akan adanya ilmu-ilmu yang bekal itu untuk hidup yang abadi.